Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidas syuhur wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, pemirsa dan sekaligus jamaah Masjid Babus Sofa Bojonegoro yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita ditakdirkan bisa bertemu lagi dalam gelombang dan waktu yang sama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini membawa berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita senantiasa diberi rahmat, diberi maunah berupa kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa beristiqomah dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mugi-mugi tansah kunjung dengan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang patut kita ikuti segala tindak tanduknya dan segala apa yang menjadi sunnahnya, di mana kita nanti berharap akan syafaatnya, khususnya syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Bagi kita semua diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Masjid Babus Sofa yang saya hormati, terlebih dahulu saya mengingatkan sebelum saya lanjutkan materi menjelang berbuka puasa bersama ini, karena kita saat ini duduk di masjid, mari kita niati bersama yaitu iktikaf di masjid. Nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Karena semua apa yang kita lakukan ini tanpa niat tentunya tidak ada rohnya. Ibarat jasad itu tidak ada ruhnya. Demikian pula amaliyah kita, amaliyah ibadah kita, amaliyah sehari-hari kita itu tanpa didasari dengan niat, ibadat adalah tidak ada ruhnya. Artinya apa? Tidak ada nilainya. Untuk itu terlebih dahulu kita tata niat kita, terutama karena kesempatan kita saat ini duduk di masjid di Baitullah, kita niat iktikaf sekaligus kita berniat menambah ilmu demi untuk kewajiban kita sebagaimana sabda Rasulullah, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi fardhun, ya. Jadi mencari ilmu itu adalah kewajiban kita dari ketika kita keluar dari rahim ibu kita sampai ke liang lahat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana karena nikmatnya lah kita pada kesempatan sore hari ini ditakdirkan masih dalam keadaan sehat walafiat. Tepatnya kita sekarang masuk ke malam ke pinten dulu, ke 27. Alhamdulillah, tak terasa kita sampun 26 hari
nglampahi ibadah siam nggih. Mugi-mugi ibadah siam kita, tarawih kita, sedekah kita dipun tambidin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan yaitu terkait tentang zakat, yaitu tepatnya hakikat tujuan dari kewajiban zakat bagi umat muslim. Kita setiap kali pada bulan Ramadan mesti kita mendengar istilah zakat. Dan perlu kita ketahui bahwa zakat itu tidak hanya zakat fitrah. Zakat itu meliputi berbagai macam menurut syariah agama Islam. Yang lazim kita temui setiap kali Ramadan kita mengenal yaitu zakat fitrah, dan yang lainnya yaitu zakat mal atau zakat tijarah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap syariah hukum Islam yang diwajibkan kepada hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak lepas dari manfaat dan tujuan. Begitu juga zakat, begitu juga puasa Ramadan. Jangan sampai kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, kita hanya berniat menggugurkan kewajiban saja. Sebagai halnya puasa, yang penting aku poso, tanpa mendalami dan meresapi hakikat dari tujuan puasa. Puasa niku tidak hanya meninggalkan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu, puasa itu mempunyai nilai yang sangat besar sekali. Istilah Arabiahnya yaitu tadribun nafsi, mendidik jiwa kita. Jiwa kita dididik untuk disiplin, jiwa kita dididik untuk jujur, jiwa kita dididik untuk taat menjalankan ibadah hanya karena Allah SWT. Demikian juga zakat. Zakat jangan sampai kita menjadi rutinitas tahunan saja. Setiap kali kita berpuasa menjelang hari raya kita membayar zakat fitrah, dan yang mampu membayar zakat mal. Kalau berdagang membayar zakat tijarah atau harta perdagangan. Jangan sampai kita hanya sekilas membayar dan menggugurkan kewajiban saja, tapi lebih jauh kita meresapi apa tujuan hakikat dari kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Para hadirin rahimakumullah, zakat di samping kita menjalankan kewajiban sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, yaitu pada surat At-Taubah ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan didirikanlah sholat, kerjakanlah zakat. Ya. Ini perintah fi'il amr. Kalau fi'il amr di dalam bahasa Arab itu artinya adalah wajib. Tidak boleh tidak, kecuali apabila berhalangan. Jadi ini adalah sifatnya wajib bagi setiap orang yang mengaku dirinya adalah sebagai umat muslim atau beragama Islam. Wa aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan lakukanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu sekalian kepada bersama-sama orang yang rukuk. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sudah sering kita dengarkan kewajiban sholat, kewajiban zakat. Inilah
yang ngetren setiap kali kita memasuki di bulan Ramadan. Kita mendengarkannya, perintah zakat, sering kita dengarkan para khatib, para pembicara dan sebagainya. Untuk itu, mari kita hanya sebagai menganggap ini adalah sebagai rutinitas tahunan. Tapi kita resapi pada kesempatan hari ini bahwa zakat itu mempunyai fungsi yang multidimensi. Di samping zakat itu adalah merupakan ibadah yang sifatnya vertikal, yaitu kita melakukan kewajiban sebagai umat Islam atas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Tapi zakat lebih dari itu mempunyai muatan sifat yang bersifat sosial atau istilahnya horizontal, hubungan sama manusia. Di samping kita niatkan zakat itu adalah untuk melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim, tapi kita juga melatih pada diri kita untuk peduli kepada orang-orang kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan, fuqara dan masakin, ya, anak yatim dan piatu. Ini adalah melatih diri kita itu punya sifat sense of crisis atau jiwa toleransi, merasa iba kepada saudara kita yang sekitar kita yang membutuhkan. Jadi hakikat di samping kita melakukan kewajiban sebagai umat Islam menjalankan ibadah zakat, di samping itu pula kita mendidik dan menanamkan jiwa kita senantiasa untuk peduli kepada sesama manusia, khususnya umat Islam. Para hadirin yang saya hormati, di samping itu kita dituntut untuk memiliki jiwa yang peduli kepada sekitar kita yang membutuhkan. Ini ada 3 hal hakikat dari tujuan zakat menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya yang kita kenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Ada 3 hal atau hakikat makna dari tujuan zakat. Yang pertama yaitu zakat merupakan wujud ibadah atau kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dari perintah zakat ini tentunya mempunyai dasar, bila mana hanya orang-orang yang taat dan cinta kepada Allah lah yang bisa menjalankan kewajiban zakat. Makanya nyun sewu boten sedaya umat Islam niku nggih menjalankan ibadah zakat. Bila zakat niku dipenuhi oleh orang Islam yang punya kewajiban membayarnya, insya Allah tidak ada kemiskinan di muka bumi. Ya. Jadi kalau kita memperhitungkan berapa ratus juta penduduk di Indonesia dan berapa puluh juta yang mampu untuk membayar zakat, tapi ternyata banyak gelandangan yang masih ada di jalanan. Banyak orang-orang yang butuh perhatian soal ekonomi. Mestinya nyun sewu, bila mana setiap orang yang berkewajiban membayar zakat itu memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat, maka tentunya insya Allah maka kemiskinan di Indonesia ini minim atau bahkan bisa tuntas dengan kedisiplinan umat Islam membayar zakat. Untuk itu mari kita ibda binafsik, mengoreksi pada diri kita. Kalau kita memang sudah mampu untuk membayar zakat, mari kita lekas untuk memperhitungkannya. Tidak hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, nyun sewu pada Bapak Ibu sekalian, adalah kewajiban setiap orang
yang dirinya itu mengaku sebagai umat Islam. Tidak hanya orang kaya saja atau orang mampu, tapi semua umat Islam mulai kecil sampai dewasa, mulai dilahirkan oleh ibunya sampai sebagai bapak atau mbah atau orang yang sudah tua, itu diwajibkan setiap jiwa untuk membayar zakat fitrah. Kalau dia itu menangi di akhir bulan Ramadan, itu wajib dirinya membayar zakat fitrah. Besarnya berapa? Kalau dibulatkan adalah 3 kilogram beras atau kutil bilad istilahnya, makanan yang khas di negara itu. Kalau di Indonesia adalah makanan khasnya adalah beras. Maka diwajibkan setiap jiwa orang muslim untuk membayar zakat fitrah. Kapan waktunya? Mulai dari awal Ramadan dengan istilah yaitu takjil, mendahulukan membayar zakat. Tapi wajibnya adalah mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai khotib sebelum naik mimbar. Itu wajibnya membayar zakat fitrah. Setiap umat muslim baik kecil sampai dewasa, orang tua diwajibkan baginya membayar zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal adalah ada kriteria-kriterianya, yaitu apabila sudah mencapai nisab. Yang kedua sampai haul 1 tahun penuh. Bila mana zakat itu sudah mencapai nisab, kalau perdagangan itu adalah nisabnya ikut nisab ad-dhahab atau emas. Berapa gram? Menurut pendapat Imam Syafi'i 84 gram emas. 84 gram itu kalau itu adalah zakat emas. Kalau zakat perdagangan maka dikiaskan dengan zakat emas, yaitu 84 gram kali berapa per gram sekarang? Sekitar 650.000. Jadi kapan seseorang pedagang atau yang mampu itu mempunyai harta sebanyak 84 gram emas kali 650.000, sekitar berapa nih? 80 juta lebih, maka wajib baginya untuk membayar zakat mal. Berapa zakatnya? 2,5%. Ini wajib. Kalau tidak dibayar maka dia masih mempunyai tanggungan hak bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini nanti akan ditutup yaumul qiyamah. Bila mana dia memiliki 100 juta, maka wajib baginya mengeluarkan zakat sebesar 2,5 juta. Niku nak punya duit sampai puasa ini ya, untuk memudahkan haul atau hitungan 1 tahun kan biasanya diambil bulan puasa ini. Bila mana dia sudah mencapai uangnya 84 juta misalkan, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat, yaitu 2,50%-nya dari uang yang dimilikinya. Tapi kok bapak saya masih baru punya 40 juta, maka dia belum punya kewajiban mengeluarkan zakat mal. Tapi kalau sudah mencapai 84 juta, wajib baginya di dalam hartanya itu ada hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berhak menerima zakat. Ini sampai hari kiamat pun nanti akan ditagih bila mana tidak membayar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita penuhi kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu khususnya dalam hal yaitu zakat
zakat mal ataupun zakat fitrah bila mana kita sampai nisab. Nyuwun sewu, kalau misalkan kita sebagai pegawai gimana? Ya. Kalau pegawai itu ada kesepakatan atau disepakati oleh para ulama, maka dia punya zakat, kewajiban zakat profesi istilahnya. Ini nisabnya diambil sebagaimana zakat mal, yaitu senilai 84 gram emas. Artinya apa? Bila mana dia gajinya selama 1 tahun itu kok sudah bernilai sampai 84 juta misalkan, maka dia wajib untuk membayar zakat profesi atau zakat gaji itu. Ya, itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hakikatnya makna tujuan dari zakat itu adalah mahabbah ilallah, yaitu kita semata-mata menampakkan, mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita melaksanakan kewajiban zakat itu. Untuk yang kedua, hakikat dari makna tujuan zakat yaitu membersihkan diri kita dari sifat yang tercela atau tazkiyatun nafsi istilahnya. Makanya istilah zakat itu kan dari kata zaka yazki, artinya apa? Mensucikan. Apa yang disucikan? Batin, apa jiwa kita. Seringkali ketika kita di dunia ini tidak dibungkiri bahwa setiap orang makhluk yang hidup di dunia yang bernama manusia itu cinta akan harta. Senang duit kabeh Bu ya. Mesti senang duit. Makanya dari perintah zakat inilah maka kita dituntut oleh Allah jangan terlalu senang kepada harta benda. Sehingga karena kita saking senangnya kepada harta kita, maka muncul sifat yang bernama kikir atau memiliki. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW kita sering diingatkan bahwa orang atau yang setiap orang yang mempunyai sifat medit itu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Orang yang punya sifat kikir atau medit ya, itu adalah jauh dari Allah, jauh juga dari manusia. Gitu. Wong kae lho sugih tapi kok gak tahu sedekah, itu akan muncul seperti itu. Orang itu lho tumpakane kaya ngono. Wong nak numpak misalke ketok perlente, pakaiannya mahal, kendaraannya bergengsi, ternyata tidak imbang dengan kepeduliannya kepada sekitarnya. Banyak yang membutuhkan makan, banyak yang membutuhkan belas kasihan, ternyata dia tidak peduli kepada di sekitarnya. Apa yang muncul? Maka orang-orang itu akan benci kepada dirinya. Bahkan Allah pun akan benci kepada orang yang mampu tapi dia tidak peduli kepada orang yang membutuhkan. Ba'idum minallah, ba'idum minan nas, wa qaribun minan nar. Dia dekat dengan api neraka. Ini. Maka dari itu mari kita berantas sifat hubudunya, cinta kepada harta yang berlebih-lebihan, sehingga memunculkan sifat kikir, sifat medit dan lain sebagainya, tidak peduli kepada yang membutuhkan di sekitarnya. Ini dengan menjalankan yaitu kewajiban kita membayar zakat bagi yang mampu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping itu Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain.
Insya Allah mulianya seseorang itu bisa diukur dari sejauh mana dia itu bermanfaat bagi masyarakat. Apa artinya kaya raya? Apa artinya orang itu pandai tapi dia tidak bisa bermanfaat bagi manusia yang di sekitarnya? Maka wujud tubuh keadami adanya seperti tidak adanya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Kalau kaya, manfaatkan zakatnya untuk yang membutuhkan. Kalau berilmu, ajarkanlah ilmu itu kepada orang yang membutuhkan. Jadi jihadnya orang Islam itu sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bila mana dia kaya, diberi kelebihan harta benda, maka jihadlah dengan harta benda. Kalau dia diberi kelebihan ilmu, berjihadlah dengan ilmunya. Kalau dia diberi tenaga saja, mampu kelebihan tenaga yang berlebih, maka berjihadlah dengan tenaganya. Misalkan bersihkan masjid, bersihkan jalan, membantu kerja bakti dan sebagainya. Itu juga wujud dari jihad atau kepedulian kita kepada masyarakat atau lingkungan. Dan yang ketiga, hakikat makna dari tujuan zakat yaitu mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Duha, wa amma ma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan apabila kamu mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, maka ucapkanlah, wujudkanlah. Nah, zakat itu juga termasuk wujud kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat miris sekali bila mana kita sudah diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak peduli pada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Sangat eman sekali ya. Karena apa? Ketika kita dipanggil oleh Allah, maka harta itu tidak akan ada yang ikut pada kita. Apakah mobil yang bagus ikut ke kuburan kita? Tidak mungkin. Uang yang berlimpah akan kita bawa ketika kita mati, maka tidak mungkin akan kita bawa semuanya. Yang kita bawa hanyalah amal yang kita kerjakan ketika kita masih hidup. Khususnya masalah zakat ini, mari kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, karena dengan zakat ini insya Allah nanti akan membersihkan dari kita jiwa-jiwa yang jelek dan membersihkan dari tanggungan ketika nanti di akhirat. Karena ingatlah bahwa sebagian dari harta kita itu adalah sebagian harta yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat. Para hadirin yang saya hormati, dan terakhir saya menyampaikan bahwa tidak sedikit pun mengurangi harta apabila Anda itu bersedekah atau zakat, karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 241. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah itu ibarat dia itu menanamkan biji, yang tiap-tiap biji itu akan tumbuh pohon, yang tiap-tiap pohon itu akan tumbuh 7 dahan, dan tiap-tiap dahan itu memiliki 100 buah. Berarti setiap biji itu menghasilkan 700 biji juga. Itulah perumpamaan orang yang menafkahkan zakat atau harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru akan ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah itu akan
terjadi bila mana kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekian yang dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para hadirin semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqomah, diberi ma'unah ila Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan kewajiban umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.